حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الصحابة وتابعين تابعين الذين يتبعون بإحسان إلى يوم الدين شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الراشدين المؤلفين المصنفين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس الله سره وجميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوداد وأبداد ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم أجمعين. شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الحجة الإسلام الإمام الغزالي وشارح كتابه النووي البنداني، ونخص بذكر إلى جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أزواجنا وذرياتنا أولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا هذه وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. Wa amal ikhwanu. Pada pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang etika atau tata krama berteman dengan orang bodoh ketika berkawan dengan orang bodoh. Sekarang wa amal ikhwanu. Anapun utawi pira-pira kanca wal asdiqau lan pira-pira kanca raket. Apabila berteman dengan teman sebaya atau berteman dengan teman akrab, karena seseorang tidak mesti setiap teman adalah sahabat karibnya. Maka kedua hal ini dibedakan. Jika berteman dengan teman sebaya atau berteman dengan sahabat karib, fa'alaika mongko netepono sapa sira fihim ing dalem ikhwan wal asdiqa apa wadzifatani tugas luru. Jika kalian berteman dengan keduanya, maka tetapilah dengan kedua hal yang bersifat pokok atau dua tugas yang harus dimiliki oleh seseorang. Ahaduhuma utawi salah sijine wadhifatani iku antatluba yen to luru sapa sira awalan ing dalem kawitane suru tosuhbati ing syarat-syarate kekancan. Maka yang pertama adalah hendaknya kamu mengerti atau mencari tahu tentang syarat-syarat pertemanan.
Suruta suhbati ing pira-pira syarate kekancan was sedaqati. Nggih kekancan. Falatu akhi mongko aja nyedulur sapa sira. Falatu akhi mongko aja nyedulur sapa sira ilaman kejaba ing wong. Yasluhu kang bagus lil ukhuwati maring kekancan wasodaqati lan kekancan. Kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Al mar'u tawi awa-awaan iku ala dini khalilihi ing atase aturane kancane utawa aturane kanca rakete mar'u utawa wong. Fal yang zur mongko becik ningalono sapa ahadukum salah siji sira kabeh man ing wong yukhalilu kang ngancani sapa sira ing man. Fa idza talabta mongko nalikane luru sapa sira golek rafiqon ing kanca raket liyakuna supaya ana sapa rafiq iku sari kakang ngancani sira fit ta'alumi ing dalem belajar. Wasakhibuka lan ngraketi sapa sira sapa rafiq ka ing sira fi amri dinika ing dalem urusan agama sira wa dunyaka lan urusan donya sira. Faraun mongko becik merhatekno temen sapa sira fihi ing dalem rafiq khamsa khisalin ing 5 pira-pira tingkah. Al awalu tawi kang kawitan iku al aklu ndolek kanca sing cerdas berakal. Fala khaira mongko ora ana kaapian fi suhbatil ahmaki ing dalem ngancani wong tolol, ngancani wong kumprung. Fa ilal wahsyati mongko bakal tumeka maring keterasingan wal qati'ati lan pedhot. Yarji'u kang balik apa akhiruha endinge. Apabila kita berteman dengan teman pada umumnya, juga berteman dengan sahabat karib, seseorang itu terkadang memiliki teman, tapi bukan teman karib. Dan seseorang itu terkadang memiliki circle sendiri di kalangan teman-temannya. Nah, itu mungkin bisa disebut teman akrab atau sahabat karibnya, circle-nya. Maka dalam dua keadaan ini, berteman biasa-biasa saja dengan berteman dengan teman karib atau akrab, maka hendaknya menggunakan dua hal pokok. Kita memiliki dua tugas yang bersifat pokok yang wajib untuk diketahui dan digunakan. Salah satunya adalah antatluba awalan syuruta suhbati wasodaqati falatu akhi illa man yasluhu lil ukhuwah wasodaqati. Salah satunya adalah hendaknya sebelum kita berteman atau kita memutuskan untuk mengambil seseorang menjadi teman akrab kita atau sahabat karib kita, maka pertama kali carilah pengetahuan tentang syarat-syarat berteman. Carilah pengetahuan tentang syarat-syarat menjadikan seseorang sebagai sahabat karib. Dan jangan mudah untuk berteman
atau mengambil seseorang sebagai sahabat karib, kecuali orang yang bisa menjadi lebih baik atau semakin bisa menjadikan kita lebih baik di dalam pertemanan atau persahabatan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah telah bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu menurut aturan teman karibnya, maka kamu lihat kepada siapakah dia berteman karib. Saya ulangi, seseorang itu akan mengikuti aturan teman karibnya. Maka perhatikan kepada siapa dia berkawan karib. Ada salah satu ungkapan yang terkenal di kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama tasawuf yang agung dalam mazhab Maliki. Beliau adalah penulis kitab yang sangat monumental, yakni Al-Hikam. Ada salah satu ungkapannya yang artinya begini, janganlah engkau berteman dengan seseorang yang kata-katanya tidak bisa menunjukkan kamu kepada Allah dan perbuatannya tidak bisa membimbingmu kepada jalannya Allah. Janganlah kamu berteman dengan seseorang yang kata-katanya tidak bisa membimbing kamu kepada Allah dan perilakunya tidak bisa menuntunmu kepada Allah. Sama seperti yang diisyaratkan oleh hadis ini, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan mengikuti aturan teman karibnya. Maka kamu perhatikan dengan siapakah dia berteman karib. Kalau seseorang itu circle-nya ya itu saja, artinya tidak ada progres yang bisa membuat orang tersebut semakin baik dalam membangun hubungannya kepada Allah, atau kepada agamanya atau marwahnya, maka perlu diwaspadai. Karena berteman saja tidak cukup. Seseorang itu pasti akan memiliki semacam ikatan batin atau chemistry, kecondongan untuk nalurinya untuk mencari seseorang yang memiliki sifat bawaan yang klop dengan dirinya. Sifat bawaan yang klop dengan dirinya, sehingga bisa jadi seseorang itu kemudian akan merasakan nyaman ketika duduk bersebelahan dengan orang tersebut. Apa masalahnya? Karena memiliki kesamaan dalam segi karakter, meskipun keduanya tidak saling berbicara, karena baru pertama kali kenal. Maka itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui riwayatnya Abu Hurairah dan Sayyidah Aisyah, sebagaimana yang terekam dalam kitabnya Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab Syarhus Sudur. Ada satu hadis bunyinya begini, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu diciptakan seperti halnya tentara yang berbaris, atau katakanlah satu batalion, satu kompi, yang kemudian ditawafkan oleh Allah di Baitul Ma'mur. Dalam satu kelompok itu, satu circle itu, mereka akan mengenal satu sama lain, sehingga dikatakan fama ta'arafa minha iktalafa. Dan di antara mereka satu kelompok itu yang saling mengenal dan kemudian terjadi keakraban di alam roh itu, maka akan saling berkasih sayang. Fama ta'arafa minha iktalafa, saling memiliki ikatan kasih sayang. Yang saling mengenal maka akan saling memiliki ikatan. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, yang tidak cocok
maka pasti akan tanakur, akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertentangan. Itu di alam roh ketika manusia belum diciptakan, jasad belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad, maka roh ini akan dimasukkan ke dalam jasad satu persatu. Dari kumpulan satu kelompok roh yang ditawafkan itu, dari jutaan roh, dari berjuta-juta roh itu, satu kelompok, anggaplah satu kelompok, satu batalion atau satu kompi, satu regu. Di antara satu regu itu yang saling kenal pasti akan akrab, yang tidak saling mengenal, tidak cocok pasti akan tanakur, terjadi pertengkaran atau perselisihan atau pertentangan, ketidakcocokan, ketidakharmonisan. Maka ketika dalam satu kelompok ini kemudian dimasukkan ke dalam jasad, ada yang terlahir dengan basic yang berbeda, ada yang terlahir dengan background keluarga yang berbeda, ada yang terlahir dalam lingkungan yang berbeda antara satu sama lain. Maka kemudian ada yang terlahir lebih dahulu, ada yang kemudian. Maka kemudian ketika mereka ini sudah berada di alam dunia, roh sudah terbungkus oleh jasad, berada di alam dunia, maka tabiat roh itu akan mencari siapa teman-temannya dulu di alam roh. Makanya kita tidak bisa menemukan jawaban kenapa seorang yang usianya lebih muda terkadang lebih akrab dengan orang yang usianya lebih tua. Terkadang orang yang latar belakang pendidikannya tidak tinggi, tapi bisa akrab dan bisa menyesuaikan diri kemana-mana selalu berdua dengan orang yang mungkin level pendidikannya tinggi. Inilah yang dinamakan chemistry, ikatan batin. Artinya roh itu akan mencari siapa teman-teman akrabnya ketika di alam roh. Andaikan mereka kemudian bertemu dengan teman-teman mereka di alam roh tapi yang tidak akrab, pasti tidak akan bertahan lama, pasti tidak akan betah. Itulah yang kemudian digambarkan bahwa seseorang itu tidak akan mati sampai ia dipertemukan siapa teman-temannya dahulu di alam roh, di samping sudah habisnya jatah rezekinya. Maka terkadang kita terlahir dari keluarga atau dari suku yang berbeda. Kemudian yang satunya lahir dari suku yang berbeda, sekolahnya berbeda, bahkan lingkungan adat istiadatnya juga berbeda, tapi rohnya dulu satu kelompok. Maka kemudian akan dipertemukan oleh Allah melalui momen-momen yang tak terduga, sehingga mereka roh-roh yang dulunya akrab dengan momen sebentar saja mereka akan terikat, saling memiliki ikatan, saling terjalin keakraban. Tapi terkadang yang sudah lama berteman, ternyata tidak lama kemudian karena suatu masalah kecil berselisih paham, akhirnya terpisah. Sama, itulah dalam rahasianya kenapa dalam pernikahan terkadang kita melihat ada sepasang suami istri malam sore tengkar, menjelang subuh sudah sama-sama sudah keramas. Terus setiap hari begitu tengkar damai, tengkar damai. Habis bertengkar paginya sudah sama-sama mandi basah. Dan itu tidak terjadi perceraian hingga keduanya diwafatkan oleh Allah. Itu menandakan bahwa ada satu karakter yang sama-sama saling melengkapi antara kedua pasangan. Makanya dalam pernikahan kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu yang membangun keromantisan kemudian akan menjadi langgeng, juga tidak. Berapa banyak kita lihat ada orang menikahnya di Mekah, cerainya di pengadilan agama. Ada yang romantisnya luar biasa, begitu kena
satu ucapan akhirnya saling gugat menggugat di peradilan. Terjadilah perceraian. Yang setiap hari tengkar sampai meninggal tetap akur. Itu merupakan bagian dari rahasia roh. Makanya roh itu akan ta'aluk, akan memiliki ikatan kepada siapa dulu dia dipertemankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu tidak bisa serta-merta menjadikan seseorang diputuskan untuk menjadi sahabat karibnya ataukah temannya sebelum dia mengetahui dengan betul syarat-syarat pertemanan, mengetahui ilmunya berteman. Karena seseorang itu tetap akan memiliki karakter yang sama-sama saling melengkapi. Sama halnya demikian dengan pasangan suami istri. Maka orang itu tidak akan mati sampai dipertemukan dengan semua teman-temannya yang dulu ada di alam roh, di dalam satu batalion atau satu barisan junudun mujannada, seperti barisan tentara yang ditawafkan oleh Allah di Baitul Ma'mur. Maka dalam satu kelompok itu siapa yang saling kenal dan akrab, maka di dunia pun mereka akan kenal, akan ketemu. Tapi dalam satu kelompok itu jika ada yang tidak akrab, maka di dunia pun dia juga tidak akan bisa akrab. Dipaksa model apapun juga tidak akan bisa, karena chemistry-nya tidak ada. Itulah rahasia daripada mengapa kadang seseorang itu berbeda usia tapi keakrabannya terjalin sangat erat. Latar belakang yang berbeda tapi bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Tiada lain adalah semua itu dipengaruhi oleh rohnya dulu. Kalau rohnya dulu akrab, maka di dunia dia juga akrab. Kalau rohnya tidak akrab, ya di dunia pun sampai mati juga tidak akan akrab. Kemudian faidah tolab tarofikon. Makanya pentingnya memperhatikan sebelum memutuskan untuk mengangkat sahabat karib atau teman karib, perhatikan betul syarat-syarat pertemanan. Perhatikan betul syarat-syarat menjadikan seseorang itu apakah layak atau tidak dijadikan sahabat karib untuk kemaslahatan agama maupun untuk kemaslahatan kehidupannya di dunia. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.